Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini akan coba diinformasikan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional sekolah dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan. Di sini terdapat beberapa prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Selain berpusat pada peserta didik, yang kedua prinsipnya yaitu kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik peserta, karakteristik pendidik. Kemudian yang ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Dan bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Prinsip yang keempat, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Sedangkan prinsip yang terakhir, yang kelima, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Kurikulum operasional sekolah terdiri atas pertama, penggambaran karakteristik siswa atau karakteristik sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, memuat visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran sekolah. Dan di sana diuraikan tentang rencana pembelajaran, kemudian struktur kurikulum yang berlaku di sekolah penggerak. Kemudian menjelaskan tentang pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional. Kemudian menjelaskan tentang alokasi waktu pembelajaran. Kemudian simpulan. Struktur kurikulum sekolah untuk sekolah penggerak, yaitu kurikulumnya tidak ada penjurusan. Semua sama sekolah dari 10.1 sampai 10.12 yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang, yaitu terdiri atas mata pelajaran PAI, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA terpadu yang terdiri atas Fisika, Kimia, Biologi, kemudian IPS terpadu, kemudian Sejarah, Geografi, Bahasa Inggris, PJOK, Informatika, dan Seni. Nah, ini dalam kurikulum sekolah penggerak berbeda dengan kurikulum sekolah kurikulum 13. Di kurikulum sekolah penggerak, mata pelajaran dikelompokkan IPS terpadu dan IPA terpadu. Kemudian ada pembagian persentase pemberian mata alokasi waktu setiap mapel 25-33%, yaitu untuk proyek. Proyek di sini yaitu penguatan tentang profil pelajar Pancasila. Selain include dalam mata pelajaran saat proses pembelajaran, juga tersendiri pelaksanaan proyek yang memuat profil pelajar Pancasila. Jumlah jam pelajaran di sekolah penggerak di kelas 10 yaitu 44 jam pelajaran. Pengaturan waktu belajar untuk mata pelajaran IPA terpadu dan IPS terpadu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, sistem blok, yang kedua, sistem kolaborasi, dan yang ketiga, sistem reguler. Kita bisa memilih satu di antara 3 tersebut. Sistem blok, pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Misalnya,
Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka 4 bulan pertama itu guru akan mengajar IPA. Nah, masuk kepada 4 bulan berikutnya, siswa akan belajar fisika, dan 4 bulan terakhir siswa akan belajar kimia, di mana waktu belajar fisika dan kimia itu akan digunakan oleh guru biologi secara utuh. Yang kedua, sistem kolaborasi. Konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaborasi. Guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk menentukan, melaksanakan, merencanakan rencana pembelajaran, asesmen, dan pelaksanaan pembelajarannya secara bersama-sama dengan guru fisika, kimia, dan biologi, jika itu IPS terpadu. Sedangkan untuk sistem yang ketiga, yaitu sistem reguler, pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel yang lainnya. Kalau sistem reguler itu biasa kita lakukan pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Di sini SMA Negeri 2 Pandeglang menggunakan sistem reguler karena sistem reguler sesuai dengan kondisi sekolah SMA Negeri 2 Pandeglang yang memiliki jumlah guru yang mencukupi, dan juga sistemnya sangat familiar dan biasa kita gunakan seperti sebelumnya pada kurikulum 2013. Untuk pelaksanaan proyek dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dilakukan setiap hari pada akhir pembelajaran. Yang kedua, dilakukan seminggu sekali di akhir hari dalam 1 minggu, misalnya hari Jumat. Dan yang ketiga, dilakukan secara blok yang dilakukan di akhir tahun, misalnya di 2 bulan terakhir pada akhir semester genap. Proyek di SMA Negeri 2 Pandeglang yaitu menggunakan sistem blok yang diambil dari 25% jumlah jam pelajaran, sehingga mengambil pada akhir tahun pembelajaran semester genap, yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Mei. Ada 3 bulan, karena 3 bulan ini banyak terganggu oleh libur, sehingga 3 bulan, tapi hitungannya hanya 8 minggu. 8 minggu itu penghitungan 25% sampai 33% dari jumlah jam mata pelajaran. Jadi SMA 2 Negeri Pandeglang mengambil sistem blok yang dilaksanakan di akhir tahun sebelum penilaian akhir tahun. Nanti di akhir setelah pembelajaran proyek, maka akan ada aksi hasil dari tindak lanjutnya, yaitu dengan berupa pameran atau exhibition dari hasil proyek anak-anak tersebut. Penyusunan kurikulum operasional sekolah di SMA Negeri 2 Pandeglang dilakukan sekitar bulan Juli di awal pembelajaran, yaitu kami mengundang tim pengembang kurikulum sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah melaksanakan workshop penyusunan kurikulum operasional sekolah selama 4 hari. Hari pertama kami menyusun instrumen tentang karakteristik sekolah, mulai instrumen peserta didik, orang tua siswa, masyarakat, kemudian pendidik dan pegawai tata usaha. Dari hasil survei tersebut, kemudian kami analisis sehingga menjadi analisis konteks yang nanti akan dilampirkan pada dokumen kurikulum operasional sekolah, dan juga akan dibahas pada bagian awal kurikulum operasional sekolah, termasuk pada bidang karakteristik sekolah. Kemudian setelah menyusun instrumen itu di-share kepada bagian-bagian yang tadi disebutkan, seperti pendidik, kemudian siswa, orang tua siswa, kemudian tokoh masyarakat, dan instrumen tentang lingkungan sekolah.
Setelah di-share secara online, kemudian kami olah sehingga menjadi sebuah sumber untuk menjelaskan karakteristik dalam KOS. Pada hari berikutnya kami menyusun visi misi dengan tim pengembang kurikulum sekolah. Setelah disepakati, pada akhir penyusunan kami melakukan finalisasi penyusunan kurikulum operasional sekolah, melihat dari susunan bagian-bagian atau komponen-komponen apakah sudah lengkap, kemudian susunan kalimatnya sudah bagus, sehingga menghasilkan sebuah dokumen satuan pendidikan yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Setelah selesai oleh bagian kurikulum, kemudian diserahkan kepada pengawas untuk diverifikasi dan validasi. Setelah oleh pengawas SMA di Perpal, kemudian ditandatangani oleh Kepala Bidang Bagian Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sehingga menjadi sebuah dokumen yang sudah valid untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah penggerak, yaitu di SMA Negeri 2. Bapak Ibu sekalian, barangkali perlu kita sampaikan kaitan dengan evaluasi pembelajaran pada proses pelaksanaan program sekolah penggerak SMA Negeri 2 Pandeglang yang alhamdulillah sudah 1 bulan lebih melaksanakan program sekolah penggerak dengan kurikulum satuan pendidikan. Ini nampak dari diskusi-diskusi dan juga hasil evaluasi, maka saya dapat simpulkan bahwa sebagai kesimpulan dari evaluasi pembelajaran, ternyata memang secara naluriah prospektif kemampuan dari guru-guru kelas 1 memang pada posisinya variatif. Namun demikian pada posisi dari proses 1,5 bulan itu bisa kita simpulkan bahwasanya apa yang menjadi harapan dan tuntutan dari sekolah penggerak memang seperti sesuatu yang ideal, tetapi pada posisi yang kita bisa terapkan ini ada yang barangkali sudah mendekati, walaupun mungkin perlu ada dalam konteks peningkatan. Saya ambil contoh yang mendekati ke dalam tuntutan dan harapan sekolah penggerak dalam pembelajaran itu adalah pada fokus memperhatikan dan berangkat dari kemampuan dan potensi siswa. Nah, idealnya memang di sekolah penggerak itu bahwa pembelajaran di mana guru jauh sebelum melakukan proses pembelajaran itu harus mengetahui dulu terkait dengan perkembangan siswa sendiri, mengetahui bagaimana minat dan kemampuan siswa. Nah, untuk mengetahui perkembangan minat dan berada di level mana itu siswa, maka dipandang perlu adanya semacam asesmen diagnosis kognitif dan juga termasuk asesmen diagnosis non-kognitif. Nah, ini perlu untuk memetakan sejauh mana dan di mana keberadaan siswa dalam kemampuannya, dalam minat dan bakatnya. Sehingga kalau asesmen diterapkan sebelum, guru akan mengetahui dari hasil petaan itu, oh ternyata siswa ada dalam perkembangan ini, siswa ini ada dalam perkembangan dan posisi di level ini. Sehingga dengan mengetahui itu, otomatis guru akan menyampaikan sebuah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi sistem klasikal yang menyamaratakan semua kemampuan siswa sama, itu tidak harus dan tidak berlaku lagi di dalam konteks implementasi kurikulum satuan penggerak. Jadi itu intinya yang barangkali perlu juga dikemas, dikembangkan terus, dimotivasi rekan-rekan guru untuk mengetahui seperti itu. Belum lagi pada konteks pelaksanaan di dalam paradigma pendidikan baru yang saya barangkali bisa evaluasi sebagai sebuah tuntutan dalam kurikulum sekolah penggerak, bahwasanya rancangan itu harus dipikirkan terlebih dahulu pada konteks kemampuan siswa, pada konteks keberadaan siswa, bukan pada posisi di mana metode maupun juga yang namanya media itu dipakai oleh guru hanya demi kepentingan guru. Tapi semestinya metode dan media itu dipakai oleh guru untuk membantu siswa dalam proses belajar. Barangkali itu yang bisa khusus dalam kaitan dengan
evaluasi pembelajaran dengan menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Hal lainnya secara manajemen dan lain sebagainya kami masih banyak, tapi itu yang poin terpenting dalam evaluasi pembelajaran. Itu saja barangkali, terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi awal tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Informasi ini akan dilanjutkan dengan informasi-informasi berikutnya pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.